Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri Gunung Raung. Cerita ini ditulis oleh Damar Saloka. Ringkasan jalannya cerita, tokoh utama bernama Bagaskara, seorang karyawan domisili Jakarta. Ia mengikuti open trip pendakian menuju Gunung Raung. Sebanyak 9 anggota pendaki dan 2 porter orang lokal mulai pendakian. Motor trail melaju mengantarkan para pendaki menuju pos pertama, Pak Sunaryo. Keindahan kebun kopi Raung menjadi penyejuk yang menyenangkan. Dimulailah pendakian, hingga suatu hal ganjil mulai muncul. Terjadi keramaian di malam hari saat tengah bermalam di camp 4. Salah seorang pendaki wanita mengaku melihat sosok yang menakutkan, yakni babi berkepala manusia. Sejak kejadian itu, pendakian pun semakin mencekam. Kejadian kedua terjadi di area camp 7. Sosok hitam raksasa bermata sebesar mata sapi mengintip dari balik pintu tenda. Tokoh utama yang melihat kejadian itu menutup rapat-rapat. Takut justru mengganggu jalannya pendakian. Namun, hal yang lebih mengerikan justru kembali terjadi. Pendakian semakin mendebarkan karena para pendaki harus melalui jalur terekstrim di Pulau Jawa itu. Jalur tersebut dijuluki Jembatan Sirotol Mustaqim. Berhadapan dengan maut, berkali-kali tidak menyurutkan niat para pendaki untuk mencapai puncak. Puncak tertinggi yang dijuluki Puncak Sejati akhirnya pun tercapai. Terdengar suara meraung yang sangat keras. Itulah raungan Gunung Raung. Tokoh utama kemudian dalam perjalanan turun bertemu dengan sosok wanita cantik. Terjadilah klimaks cerita. Kemudian semua misteri yang selama ini menghantui di Gunung Raung pun terungkap saat kembali lagi ke camp 7. Hingga tokoh utama turun dan pulang. Ternyata ada misteri yang jauh lebih menakutkan mengikutinya selama ini. Seperti apa dan semenyeramkan apa kisah ini? Kita simak berikut ini. Pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan rombongan sampai di basecamp pendakian Gunung Raung via Kalibaru. Basecamp ini bernama Pak Sota. Basecamp Pak Sota ini adalah sebuah rumah yang sederhana, seperti rumah-rumah pada umumnya, yang dijadikan basecamp pendakian di gunung-gunung yang pernah aku daki. Lampu halaman rumah menyala temaram, cahaya putih remang-remang tidak cukup untuk bisa membuat aku melihat pemandangan seluruh rumah. Aku hanya bisa melihat halaman depan rumah saja yang tampak sederhana. Terlihat banyak stiker yang menempel di jendela dan tembok rumah. Khas sekali dengan basecamp pada umumnya. Aku juga melihat halaman rumah ada beberapa pot bunga. Simpel itu saja yang bisa aku gambarkan malam ini. Aku dan rombongan turun dari ojek, lalu kami berkumpul di teras rumah yang tidak begitu luas, tapi cukup untuk menampung sekitar 5-9 orang. Kami taruh tas kami, kemudian duduk menunggu arahan Fajar selanjutnya. Sedangkan si Fajar pergi masuk ke dalam base camp, mungkin untuk menemui pemilik base camp. Aku dan yang lain menunggu saja di luar. Toh kami ini tamu yang harus dilayani. Beberapa menit kemudian, Fajar kembali
dan memerintahkan kami untuk bongkar muatan. Kita nggak kebagian tempat. Di dalam udah penuh banget. Diisi sama rombongan pendakian dari Malaysia. Ucap si Fajar kepada teman-temannya. Lalu si Adit menjawab, Waduh, dah terus ini gimana ini, Jar? Ya terpaksa lah. Kita semua tidur di teras. Fajar seperti terpaksa mengatakan hal tersebut. Tapi mau gimana lagi, memang begini kondisinya. Ya udahlah, Jar. Kita tidur di sini aja nggak apa-apa. Iya, Dit, nggak apa-apa. Di sini juga nggak apa-apa kok. Pakai SB aja. Hitung-hitung pemanasan lah sebelum mendaki besok. Kesepakatan pun sudah diambil. Kami menerima untuk tidur di teras base camp. Lalu Fajar masuk kembali ke dalam rumah. Di bawah temaram lampu teras dan angin malam yang mulai berhembus kencang, aku dan yang lainnya memasang posisi tidur dengan sleeping bag masing-masing. Jujur, buat aku jam segini mah sebenarnya belum terlalu malam. Namun apalah daya, seharian di dalam kereta membuat badan itu menjadi pegal-pegal. Aku harus rebahan supaya otot-otot tidak tegang. Gak kebagian tempat tidur buatku sih bukan masalah. Yang penting malam ini aku bisa tidur secara normal. Fajar terdengar sedang mengobrol dengan beberapa orang. Mungkin orang-orang dari base camp atau barangkali guide-guide yang lain. Bukan maksud untuk menguping, tapi memang obrolan mereka itu terdengar sampai ke teras. Ada berapa kelompok emangnya? 2 orang dari Malaysia semua. Kali ini suara ibu-ibu. Sampai penuh di dalam? Iya, ada 28 orang yang naik. Oh, pantes saja. Mas Fajar bawa berapa? Saya cuma bawa 8 orang. Pada di teras mereka. Maaf ya Mas Fajar, jadi tidak kebagian tempat. Gak apa-apa, Bu. Mereka oke-oke saja kok. Obrolan berhenti sesaat. Aku lihat yang lain sudah di posisi tidur masing-masing. Sepertinya mereka tidak mendengarkan percakapan Fajar di dalam sana. Lagi pula, aku memang tidur di dekat pintu sih, jadi ya kedengeran berbicaranya. Malam sudah larut, tapi tetap saja aku masih belum bisa tidur kalau nggak ngantuk duluan. Di dalam sana, Fajar mulai melanjutkan perbincangannya. Punya abang gak selamanya. Nyebelin, guys. Bagi Kalila Jasmine, ia malah ngerasa sangat beruntung mempunyai seorang abang. Karena sang abang memiliki teman-teman yang tampan. Woi, bro. Pas aku datang, ada ramai-ramai apa? Belum terdengar ada suara yang menjawab. Aku rasa si ibu-ibu sebelumnya itu sudah pergi. Masalah ojek. Jawab laki-laki sebelumnya. Aku pikir dia ngerokok. Pantas saja jawabannya agak lama. Ojek? Iya, harusnya kan mereka naik ojek ke sininya. Tapi tadi datangnya mereka pakai mobil. Itu diparkir di luar. Laki-laki tadi menjelaskannya. Oh, pantas saja ya, Bang. Aku ingat, Fajar pernah menjelaskan kepadaku tentang aturan-aturan kecil dalam pendakian raung ini. Salah satunya, yakni seputar ojek. Para pendaki diwajibkan untuk menggunakan jasa ojek dari masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat lokal. Begitu sih ceritanya. Aku pikir-pikir lagi benar juga. Kalau 28 orang naik ojek kan bisa banyak tuh pendapatannya. Malahan pakai mobil dari luar. Aku mulai paham kenapa jasa ojek menjadi hal yang dimasukkan dalam biaya open trip ini. Fajar pasti telah bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk menempuh kami yang merupakan rombongan si Fajar. Jasa ojek merupakan regulasi yang harus dipatuhi oleh setiap pendaki. Sedangkan rombongan dari Malaysia tadi tidak melakukannya. Itu yang kemudian memunculkan permasalahan. Obrolan Fajar dengan laki-laki itu masih berlanjut, tapi aku putuskan untuk berhenti mendengarkan percakapan mereka. Aku baru ingat, aku belum sholat. Aku putuskan untuk pergi ke musola yang ada di belakang base camp.
letaknya sekitar 50 meteran. Begitu sampai, aku lihat musolanya itu kecil dan gelap. Wajar sajalah, lagian kan ini sudah tengah malam. Aku lihat-lihat lagi di musola ini, tidak ada tempat wudhunya. Itu yang sebelumnya dikatakan oleh penjaga basecamp ke aku. Musolanya tidak ada tempat wudhunya, Mas. Wudhunya nanti di pancuran di samping kandang kambing. Aku ikutin petunjuk dan ketemu juga keran air kecil di dekat kandang kambing. Tidak ada lampu memang di sana, tapi aku yakin sekali kalau itu kandang kambing. Baunya itu khas banget, kambing. Aku ambil wudhu dengan pelan, cuma satu keran air di sini, dan itu airnya dingin banget. Wajarlah, aku kan sedang di kaki Gunung Raung. Setelah selesai wudhu, aku masuk ke dalam musola tersebut. Pintunya nggak dikunci, jadi aku masuk saja. Slak. Urusan ibadah selesai. Aku putuskan kembali untuk ke teras basecamp itu. Sesampainya di teras, rasa ngantuk mendadak datang. Mungkin karena belum sholat, jadi ada sesuatu yang mengganjal kali ya. Makanya aku nggak ngantuk-ngantuk. Aku lihat Fajar masih ngobrol, tapi aku nggak peduli. Yang lain sudah tidur di SB-nya masing-masing. Tapi beberapa yang lainnya juga akhirnya ke musola. Aku lanjutkan untuk masuk ke dalam sleeping bagku. Aku tarik sleting, seret, sampai penuh. Angin malam makin kencang dan dingin mulai menyergap. Badanku mulai hangat, dan lampu teras yang remang-remang itu menghangatkanku di dalam alam mimpi. Sayup-sayup suara obrolan Fajar dan laki-laki tadi meredup dan tidak terdengar lagi. Mungkin aku sudah tertidur. Hampir jam 5 pagi aku bangun, dan suasananya masih sepi, belum ada tanda-tanda kehidupan. Aku kembali menuju ke musola kecil yang tadi malam itu untuk mengerjakan sholat subuh. Saat aku sedang berwudu, aku mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Suasananya itu masih gelap seperti tadi malam, karena waktu masih pukul 4:30 lewat. Aku lirik ke belakang. Ternyata itu Mas Siswanto. Aku dan Mas Siswanto sholat subuh berjamaah di musola ini. Mas Siswanto menjadi imamnya. Fajar semakin menyingsing, namun Fajar yang asli masih terlelap. Barangkali dia semalam begadang ngobrol sampai larut malam. Basecamp yang tadi malam terlihat sepi dan sempit, kini mulai terlihat ramai dan nampak lebih luas. Semakin pagi menjelang, semakin terlihat utuh rupa basecamp itu. Aku baru sadar, ternyata di samping basecamp itu terdapat tempat parkir yang sangat luas. Aku ingat obrolan Fajar semalam, kalau rombongan Malaysia itu menggunakan mobil, dan mobil tersebut diparkirkan di samping. Pagi ini, aku baru melihat mobil yang dibicarakan semalam itu. Tapi aneh, semalam dan dini hari, tadi aku lihat, tapi aku gak sadar sama sekali. Ini adalah hari Minggu. Kalau di Jakarta, Minggu pagi orang-orang akan berolahraga, entah bersama keluarga ataupun teman kantor. Mereka akan jogging atau sekedar jalan-jalan ria. Hal itu pula yang biasa aku lakukan di hari Minggu pagi. Tapi aku sekarang sedang berada jauh dari Jakarta. Aku di antah-berantah Jawa bagian timur. Entah kenapa aku jadi rindu dengan Jakarta. Padahal baru kemarin aku pergi. Basecamp Pak Suta kini semakin ramai. Ibarat lubang semut yang kemasukan air. Orang-orang yang ada di dalam rumah keluar. Ternyata, kabar yang aku dengar tentang 28 pendaki dari Malaysia bukan cerita bohong. Buktinya, seisi rumah kini nyaring terdengar teriakan-teriakan bahasa Melayu. "Apa ini? Apa? Abang ni macam mana?" "Tak apalah." Aku hanya tersenyum mendengar orang-orang Malaysia ribut satu sama lain. Karena penasaran dan aku perlu tanya soal kamar mandi.
Maka aku putuskan untuk masuk ke dalam rumah. Aku lihat salah satu dinding rumah penuh dengan bingkai foto. Foto paling menonjol adalah sebuah foto setengah badan seorang bapak yang mengenakan berseragam. Aku sempat tanya kepada salah seorang yang ada di dalam rumah itu. Ternyata itu adalah potret Pak Suto. Aku pun sempat mengobrol dan kenyataan yang aku dapatkan, yakni Pak Suto itu ternyata sudah meninggal. Dan kini istri beliau melanjutkan sebagai pengurus base camp. Barangkali suara ibu-ibu tadi malam adalah Bu Suto. Namun pagi ini, aku sama sekali belum bertemu dengan beliau. Karena banyak orang di situ. Aku jadi bingung siapa pengurus base camp. Aku sempat tanya lagi ke salah seorang perihal kamar mandi itu. Rupanya cuma ada satu kamar mandi di rumah ini, dan itu harus mengantri karena yang pakai itu banyak. Kalau mau sedikit usaha bisa mencari kamar mandi di rumah tetangga, kata orang itu. Akhirnya aku memilih untuk mengantri saja. Lagi pula aku juga sedang ingin mengobrol. Kebetulan juga orang yang aku ajak bicara ini adalah salah satu dari rombongan Malaysia. Aku yakin, karena dari logatnya yang Melayu. Maaf, ini dari rombongan mana ya? Aku bertanya basa-basi. Kita orang dari Malaysia, Bang. Oh, ada berapa orang yang mau mendaki? Kita orang ada 13 orang, Bang. Jawabnya lagi dari orang itu. Di sini aku heran, kenapa ada ketambahan orang waktu ngomong kita? Tapi ya udahlah. Loh, bukannya ada 28 orang? Kalau itu sudah betul, Bang. Kita orang dibagi 2 kelompok. Satu ada 13, satu lagi 15 orang, Bang. Oh, jadi gitu ya? Iya, Bang. Ternyata aku yang salah. Benar juga mereka kan, ada 2 kelompok. Kalian dari satu kantor ya? Satu instansi maksudnya? Iya, Bang, satu community. Jawab orang itu singkat. Dalam hati aku merasa salut dengan para pendaki dari Malaysia tersebut. Mereka bisa kompak satu komunitas, memilih untuk mendaki gunung bersama-sama. Apalagi ini kan bukan gunung di negara mereka sendiri. Belum lagi Gunung Raung kan dikenal dengan treknya yang sangat ekstrim. Salut gue. Rata-rata orang keratonan akan memilih destinasi wisata yang mudah dan dekat. Kalau orang Jakarta yang paling dekat ya ke Bogor. Aku ke mall. Atau wahana rekreasi keluarga yang murah meriah. Tapi buat mereka para orang Malaysia ini, mereka malah milih mendaki gunung yang jauh-jauh di negeri seberang. Salut dah gua. Kami kedatangan satu personil baru, yakni Farid. Dia yang dibicarakan oleh Fajar tadi malam. Yakni satu personel yang telat dan menyusul ke base camp. Usut punya usut, ternyata Farid ini salah satu kelompok. Jadi, ceritanya dia sampai di base camp tadi malam, tengah malam. Lalu dia masuk ke dalam base camp saja dan bergabung dengan para pendaki dari Malaysia yang sedang tidur. Rupanya, Farid ikut tidur dengan mereka. Baru pagi ini dia sadar kalau doi salah masuk kelompok. Lucu gak sih? Oke, kita kan sekarang sudah lengkap ya. Ayo, siap-siap, sejam lagi kita berangkat. Fajar langsung memberi perintah. Padahal dia baru saja bangun tidur. Jar, sarapan lah, sarapan. Gimana sarapan? Tanya si Adit, yang gelagapan karena mungkin perutnya lapar ya. Oh iya, gue lupa. Kita sarapan dulu dong. Masa tidak sih? Tadi gue udah pesen sama Bu Seto ya. Kalian tunggu saja di sini. Nanti dianterin katanya ya. Kata si Fajar seperti itu. Lalu dia menghilang entah kemana. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Baru dibicarakan, sarapan pagi pun datang. Bu Seto yang berperawakan kurus yang memakai penutup kepala, semacam kupluk untuk ibu-ibu, datang dengan membawa nasi dan lauk pauk. Wah, terima kasih banyak Bu. Ajib banget nih. Wah. Santai aja Dit, santai lah.
Imam protes kepada Adit yang langsung menyerobot saja. Aku dan yang lainnya ya pilih mengantri lah. Kalau kurang, nanti tinggal bilang ya. Iya Bu, siap Bu. Bu Seto yang ramah dengan senyuman yang hangat pun kemudian meninggalkan kami. Beliau masuk kembali ke dalam rumah. Fajar telah memerintahkan kami untuk tidak membawa barang terlalu banyak, seperlunya saja. Dan yang tidak terlalu penting, sebaiknya dititipkan saja di base camp. Kelompok kami memakai jasa 2 porter untuk membawa logistik, makanan, dan barang. Mereka akan membawa beberapa botol air, makanan, dan tenda. Kami hanya membawa peralatan pribadi masing-masing. Kuperhatikan tas carrierku cukup penuh dan berat. Maka dari itu, aku putuskan untuk meninggalkan beberapa potong pakaianku di base camp. Pukul 6.21 pagi, packing. Setelah semuanya siap, Fajar datang lagi dengan membawa peralatan climbing atau panjat tebing. Dia dibantu oleh Adit. Woi, kita briefing bentar ya. Kami pun akhirnya berkumpul menghadap ke arah Fajar. Fajar mulai mengenalkan satu persatu alat-alat climbing yang akan kami bawa nanti. Lalu dia memperlihatkan cara memasang dan kegunaannya. Sekilas nampak rumit sih, tapi sebenarnya apa yang diterapkan oleh Fajar tidak begitu banyak. Dia hanya mengenalkan beberapa alat saja, tidak lebih dari 7 alat. Sejauh yang bisa aku tangkap yakni harness, penopang tubuh yang dipakai di pinggang dan selakangan, karabiner, cincin atau encor pengait tali, semacam gembok, extender, alat untuk memanjat, naik tebing, semacam rem tangan, descender, alat untuk menuruni, konsepnya sama dengan ascender, tali webbing, tali yang bentuknya pipih, panjangnya hanya 5 meter, gunanya untuk pengait harness atau pengikat tubuh dengan harness, tali karmantel, tali panjang untuk panjat tebing, digunakan saat memanjat tebing, helm, pelindung kepala paling standar. Setelah briefing singkat, lalu kami lanjut pemanasan. Hanya gerakan-gerakan simpel seperti orang senam, mirip seperti pelajaran olahraga waktu SMA. Kanan kiri, kurang lebih 10 menit sudah cukup. Setelah selesai semua itu, kemudian Fajar meminta kami untuk bersiap-siap. Fajar dan Adit kemudian pergi memanggil tukang ojek. Sepertinya tukang ojek yang telah di-booking Fajar untuk mengantarkan kami lagi. Base camp semakin ramai. Beberapa tukang ojek sudah berkumpul. Porter-porter dan warga setempat juga ikut berkumpul. Dalam hatiku berpikir, kami para pendaki seperti seorang pejuang saja. Harus dilepas dengan serangkaian seremonial. Mungkin ini yang dinamakan pride atau kebanggaan. Mereka adalah tuan rumah, maka sudah semestinya memperlakukan tamu seperti raja. Jika mereka kedatangan tamu, itu berarti satu kebanggaan bagi mereka. Oleh karena itu, mereka memperlakukan kami dengan sangat baik. Beberapa menit kemudian, Fajar datang lagi dengan seseorang laki-laki berambut panjang dan berkumis. Kumpul lagi yuk, ada senior. Fajar tiba sambil menepuk-nepuk tangan menyuruh kami untuk berkumpul lagi. Seseorang yang datang bersama Fajar kemudian memperkenalkan diri. Baik kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Herman. Selamat pagi. Pagi Mas Herman. Pagi Mas Herman. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jalur pendakian Gunung Raung via Kalibaru ini. Adapun jalur pendakian Gunung Raung via Kalibaru ini memiliki total pos pendakian sebanyak 9 pos dan memiliki puncak gunung sebanyak 4 puncak. Jadi bukan hanya satu puncak saja, ya. Dan sekedar informasi tambahan, karena dulu ada 2 pembuka jalur yang sama di Kalibaru ini, maka nanti kita akan menjumpai 2 versi titik poin pendakian, yakni ada yang bernama pos, ada yang bernama camp. Total ada 4 yang bernama pos dan ada 9 camp. Semuanya sama karena satu jalur. Hanya saja karena dulu yang buka baru ini
adalah dua kelompok yang berbeda. Maka sengaja namanya pun dibedakan, tapi sebenarnya sama saja. Dan kalian tidak usah bingung, nanti di jalan pasti juga paham. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang estimasi waktu pendakian. Hari pertama kita akan bermalam di camp 4. Start di base camp Pak Suto, kita naik ojek sampai pos 1 rumah Pak Sunaryo. Pos 1 ini adalah sebuah rumah penduduk terakhir. Pemilik rumah ini namanya Pak Sunaryo. Jadi nama posnya dijuluki pos rumah Pak Sunaryo. Terus dari pos 1 dilanjutkan jalan kaki hingga mencapai camp 4. Estimasi waktu tempuh yakni sekitar 7-8 jam. Kemudian bermalam di camp 4. Dan di hari kedua, pendakian dilanjutkan dari camp 4 hingga camp 7. Di camp 7 kita bikin tenda lagi. Estimasi waktu pendakian sampai camp 7 sekitar 7 jam. Dan di hari ketiga, kita summit Atak. Dini hari sekitar pukul 3 pagi, kita mulai trekking hingga mencapai puncak bendera. Estimasi waktu sekitar 3 jam. Nah, mulai dari puncak bendera adalah jalur yang disebut-sebut sebagai jalur terekstrim se-Jawa. Kita akan melewati jalur sempit dengan kanan kiri berupa jurang yang dalamnya ratusan meter. Jalur ini disebut dengan jalur Shirotol Mustaqim. Lanjut, kita nanti akan bertemu dengan puncak yang lain, yakni puncak 17. Puncak yang satu ini berbentuk kerucut dan sangat curam. Terus lanjut lagi, kita akan melewati jalur Shirotol Mustaqim lagi yang jauh lebih ekstrim. Setelah itu, kita akan memanjat punggungan gunung yang berbatu dan terjal. Kemudian di ujung punggungan tersebut, kita akan menjumpai puncak tusuk gigi. Dan naik sedikit lagi, barulah kita sampai puncak tinggi Gunung Raung, yakni puncak sejati. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan. Mas Herman menjelaskan begitu detail dan panjang. Ia berhenti sejenak dan mengatur nafasnya. Dodi yang kerjaannya di pertelevisian merekam semua apa yang dikatakan oleh Mas Herman barusan. Prediksi, jika sesuai rencana, pukul 9 atau 10 siang kita sudah sampai di puncak sejati. Jangan lupa, saat di puncak bendera kita harus sudah safety. Alat harus dipakai. Jangan ada yang tertinggal. Karena yang paling penting kita aman dan selamat. Puncak bukan tujuan utama. Kemudian, perjalanan turun hingga camp 7, estimasi sekitar 3 jam saja. Kita bermalam lagi di camp 7, dan esok harinya baru turun hingga pos 1 Pak Sunaryo. Nanti ojek menunggu di sana. Kita pulang ke base camp naik ojek lagi. Bagaimana? Jika ada pertanyaan, dipersilahkan, monggo. Mas Herman menghentikan penjelasan panjangnya dan menunggu salah satu dari kami jika ada yang bertanya. Pos 1 Pak Sunaryo berada di ketinggian 980 mdpl. Jika dibandingkan dengan gunung-gunung lain di Jawa, ini termasuk ketinggian yang rendah jika dijadikan sebagai titik start pendakian. Rata-rata gunung di Jawa biasanya dimulai dari ketinggian 1.500 sampai 2.000 mdpl. Target kami adalah camp 4. Itu artinya kami harus melewati camp 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Aku sempat mempelajari peta jalur pendakian yang telah dibagi-bagi waktu di base camp. Jarak antara camp 1, camp 2, dan 3 rata-rata sama jauhnya, yakni sekitar 1 km lebih sedikit. Jika dikalkulasikan, maka kurang lebih menjadi 4-5 km total jarak yang harus ditempuh. Secara matematis, memang cukup jauh jika kita berjalan secara normal pada trek mendatar. Sekarang masalahnya, yakni kami berjalan naik turun, menyusuri hutan, dengan membawa tas carrier yang beratnya naudzubillah. Perjalanan awal adalah perkebunan kopi, persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sunaryo. Sekitar pos 1 adalah lahan perkebunan kopi Raung. Aku bisa melihat biji-biji kopi yang masih hijau, dan beberapa di antaranya ada pula yang sudah berwarna merah.
tanda sudah matang berwarna merah itu. Di sisi kanan dan kiriku sepenuhnya hijau dipenuhi pohon kopi. Pohon kopi itu tidak besar seperti pohon-pohon di pinggir jalan. Tingginya itu tidak sampai lebih dari 3 meter. Lalu bijinya berbentuk bulat-bulat kecil sebesar kelereng. Kebun kopi di kaki Gunung Raung ini memiliki potensi yang besar. Dalam setahun rata-rata Pak Sunaryo bisa 2 kali panen kopi. Potensinya memang besar, namun masyarakat masih merasa kurang maksimal dalam pendapatan. Atas dasar alasan tersebut, maka masyarakat memilih untuk membuka kebun dengan tanaman lain. Dan sebagian lagi menekuni pekerjaan yang berkaitan dengan pendakian, seperti tukang ojek, porter, dan juga guide. Kopi Gunung Raung cukup terkenal di Nusantara. Potensi dari sisi ekonomi cukup baik, namun tidak selalu menjanjikan. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan dari pemerintah. Seyogianya pemerintah memberi dorongan kepada para petani di kaki Gunung Raung dengan menyuntikkan modal usaha, promosi, atau semacamnya yang akan membuat para petani lebih bersemangat sehingga berdampak pada roda ekonomi masyarakat. Jika perekonomian lebih baik, maka taraf hidup masyarakat juga menjadi lebih baik. Hingga kita tidak lagi melihat ada warga yang rumahnya masih berdinding kayu dan berlantai tanah. Namun beginilah realita. Harapan masih belum terkabul. Mereka masyarakat di kaki Gunung Raung hanya bisa berharap dan menjalani hidup apa adanya dengan senyuman. Umumnya pada pendakian gunung, step awal pendakian adalah langkah yang berat. Begitu pula di Gunung Raung ini. Baru beberapa menit melangkah, keringat sudah mengucur dengan derasnya. Cuaca memang cerah, tapi aku basah kuyup seperti orang kehujanan. Aku cukup berpengalaman dalam mendaki gunung saat siang-siang begini. Jika mendaki siang, sebaiknya kita memakai pakaian yang tipis atau menyerap keringat. Jangan memakai jaket atau pakaian tebal, meski awalnya memang terasa dingin karena kita berada di kaki gunung. Tapi jika dibawa jalan mendaki, lama-lama suhu tubuh kita akan naik drastis dan tubuh dibanjiri oleh keringat. Aku memakai kaos hitam tipis, ada tulisan Lombok di tengahnya. Aku juga memakai celana olahraga merah tua, dan tidak lupa topi buat melindungi kepala dari sengatan matahari. Selain itu semuanya aku masukkan ke dalam tas, termasuk jaket gunung dan helm. Meskipun sudah aku minimalisir, namun tetap saja endingnya tas carrierku tetap membumbung tinggi seperti Monas. Helm aku taruh paling atas, lalu aku pakaikan cover bag sampai penuh. Tas aku menjulang tinggi dan kalau dilihat dari belakang, kepalaku tertutup tas carrierku karena saking tingginya. Tapi setelah aku perhatikan juga, ternyata bukan aku saja yang menggendong tas Monas ini. Aku lihat Mas Sis, Adit, dan juga Oka pun demikian. Tas carrier mereka sama sepertiku, sama-sama membumbung tinggi. Sedangkan Andri, Farid, Dodi, dan Imam tidak. Tas carrier mereka berukuran sedang, tidak sampai menutupi kepala. Mungkin mereka bawanya memang sedikit, atau memang mereka pandai memaking barang-barang sehingga menjadi lebih kecil dan hemat ruang. Ya, entahlah. Kemudian, dari seluruh anggota pendakian ini, Fajarlah yang juara. Aku sampai geleng-geleng, entah apa yang dibawa Fajar, sampai tas carrier-nya bisa sampai setinggi itu. Bahkan di atas tas carrier-nya itu, ia cantolkan lagi tas ukuran daypack yang juga berisi penuh. Luar biasa. Pelan namun pasti, kami berjalan secara berurutan. Aku paling belakang. Aku ingin jalan santai supaya bisa mendokumentasikan perjalanan. Meskipun di kelompok kami, Dodilah yang aktif memegang kamera. Namun setidaknya aku punya koleksi pribadi. 2 porter kami sudah melesat jauh di depan.
Para porter memiliki prinsip lebih cepat, lebih baik. Semakin cepat mereka sampai, semakin cepat pula tugas mereka selesai hari itu. Mungkin dari situlah energi besar para porter muncul. Porter-porter itu bisa sampai camp 4 hanya 4-5 jam saja. Padahal beban yang mereka bawa itu lebih berat dari tas-tas gunung kami. Bahkan juga lebih berat dari tasnya Fajar. Sekarang kami berada di area kebun dengan pepohonan tinggi. Bukan lagi kebun kopi. Aku tidak begitu paham tentang nama-nama pohon, tapi yang jelas bisa aku lihat sekarang trek lebih terbuka dan pepohonan semakin tinggi. Tepat pukul 10, kami sampai di lokasi camp 1. Benar-benar menguras tenaga. Padahal sejak tadi kami hanya berjalan menyusuri kebun dengan trek yang landai. Belum menanjak sama sekali. Aku belum bisa membayangkan seperti apa sulitnya trek di atas sana kalau di bawah sini saja sudah ngos-ngosan seperti ini. Di camp 1 kami hanya berhenti sebentar. Fajar bilang masih terlalu jauh untuk sampai di camp 4. Untuk itu kami tidak boleh istirahat terlalu lama di awal seperti ini. Lagi pula camp 1 ini masih terhitung perkebunan. Matahari juga masih terasa terik. Tempatnya kurang cocok untuk beristirahat. Maka dari itu, kami pun melanjutkan pendakian. Lepas dari camp 1, tidak jauh setelahnya, kami mulai memasuki kawasan hutan. Itu ditandai dengan pepohonan yang semakin rapat. Trek yang kami lalui mulai berbelok-belok, namun sejauh ini masih mudah, karena jalur masih landai. Hingga kemudian, aku dan teman-teman yang lain bertemu dengan sebuah pemandangan yang tidak enak, yakni kawasan pembalakan hutan. Banyak pohon-pohon tumbang dan berserakan. Terlihat bekas-bekas kampak dan gergaji yang menggores di batang-batang pohon yang tumbang. Mereka dibantai habis-habisan. Terlepas dari legal atau tidaknya, aku tidak berpendapat seharusnya pemandangan seperti ini tidak boleh terjadi. Memang manusia membutuhkan kayu untuk sebuah pembangunan yang mereka dambakan. Namun seharusnya hal tersebut dilakukan secara adil. Aku ingat betul dalam pelajaran IPA waktu SD dulu, ada istilah reboitasi atau penanaman kembali pada lahan yang gundul akibat penebangan hutan. Seharusnya itu yang dilakukan di sini. Tapi apa yang aku lihat di depan mataku justru seperti pembantaian. Sisa-sisa pohon dibiarkan terongok. Daun-daun berserakan. Tak ada satupun terlihat apa yang disebut reboitasi di sini. Sungguh miris, pohon juga makhluk hidup. Pelan dan pelan, aku dan rombongan pun melewati kawasan pembantaian tersebut. Jauh di dalam hatiku seperti merasakan sakit, seperti inikah perlakuan manusia kepada alam. Kami mulai masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi. Sinar matahari mulai terhalang pohon-pohon tinggi dan besar. Ini cukup menguntungkan karena kami tidak lagi kepanasan, meskipun keringat terus mengucur. Tapi setidaknya kami tidak tersengat panas matahari. Meski begitu, ternyata lama-lama trek mulai menanjak. Pukul 12.35, kami pun sampai di camp 2 yang cukup luas. Oke, kita istirahat di sini ya. Dua porter kami rupanya menunggu di camp 2. Begitu kami sampai di camp 2, mereka terlihat sedang duduk sambil merokok. Fajar kemudian menjelaskan di camp 2 ini, kami akan makan siang terlebih dahulu dan menimbun air. Mas Fajar, jadi mau ditimbun di mana ini airnya? Tanya salah satu porter kepada Fajar. Kita timbun di bawah pohon aja, Mas. Fajar dan dua porter kemudian mencari-cari lokasi yang bagus di bawah pohon di sekeliling camp 2. Pokoknya diinget-inget ya, di sini, ya. Fajar mengingatkan kami juga kalau dia menimbun air botol di bawah salah satu pohon rindang. Lokasinya sekitar 5 meteran dari camp 2. Apa yang dimaksudkan dengan menimbun air adalah menyimpan air kemasan. Fajar sudah membawa botol aqua ukuran besar, beberapa botol yang berisi penuh.
di dalam tanah dengan maksud bisa diambil saat perjalanan turun di kemudian hari, ketimbang membawa air yang berat. Tentu lebih baik disimpan saja beberapa botol di lokasi strategis. Betul kan? Adit, kenapa harus menimbun air sih? Kamu nggak tahu ya, Gas? Itu biar kita bawanya enteng. Lah, memang di atas nggak ada air? Sumber air sih katanya ada, cuman aksesnya yang agak susah. Jadi kita nyimpen air itu buat turun besok hari gitu? Iyalah. Memang lo mau bawa air berat-berat terus dibawa turun lagi? Mau nggak? Ya enggak lah, Dit. Aku kan cuma baru tahu, Dit, tips yang beginian. Aku cukup paham penjelasan dari Adit. Sejauh ini aku lihat Gunung Raung cukup liar. Kalau terlalu banyak membawa beban, sisa-sisa tenaga kita habis. Sumber air pun kelihatannya memang susah dicari. Kalau harus mencari-cari, tentunya susah karena kontur gunung yang terjal dan banyak jurangnya. Imam yang duduk bersebelahan dengan Adit itu juga ikut berkomentar perihal penimbunan air ini. Dit, kita nimbun air di mana saja nih rencananya? Satu di sini, di camp 2. Satu lagi kayaknya di camp 4 deh. Camp 4 tempat kita nge-camp dong, Dit? Iya, betul sekali. Pokoknya jangan sampai lupa ya di sini. Takutnya gue yang lupa ntar. Fajar mewanti-wanti kepada kami. Soalnya air di gunung ini sama kayak nyawa. Kemudian agenda dilanjutkan dengan makan siang. Sebelumnya Bu Seto telah membekali nasi remes untuk 11 orang. Masing-masing dapat 1 bungkus nasi remes buatan Bu Seto. Dan sesuai rencana, bekal nasi ini akan dibagikan di camp 2. 4 jam pendakian di siang hari ternyata cukup melelahkan. Okta dan Adit sampai terus buka baju dan telanjang dada. Kaos yang mereka kenakan basah kuyup oleh keringat. Fajar membagikan nasi bungkus dan kami memakannya dengan lahap. Memang betul kata orang, makan paling nikmat adalah saat selesai bekerja. Berjam-jam dengan tas carrier yang berat, kemudian istirahat untuk makan. Wah, benar-benar nikmat sekali. Makan siang kami cukup sederhana. Ayam goreng dan sayur ongseng. Memang tidak semewah menu di restoran, tapi nikmatnya tak bisa dibandingkan. Tanpa sadar, nasi bungkus habis ludes dan menyisakan bungkusnya saja. Lelah dan panas begini bisa membuat orang menjadi lahap makan. Setelah selesai makan, aku putuskan untuk sholat dulu. Beberapa yang lain masih belum selesai makan siangnya. Aku ambil wudhu dari air botol pribadi yang aku bawa. Tentu aku gunakan sehemat mungkin. Lagi pula siang ini aku akan rapel sholatnya jadi 1. Jadi nanti sore aku nggak perlu sholat lagi. Aku selesai dengan urusan sholat, kemudian yang lain juga ikut sholat. Mereka sholatnya berjamaah. 3 matras dipakai sebagai alas untuk sholat. Adit maju sebagai imam, sedangkan si imam malah jadi makmumnya di belakang. Yang lainnya juga jadi makmum. Seperti biasanya ketika aku naik gunung, selepas beres urusan ibadah yang wajib, aku selalu merasa lega. Naik gunung akan semakin lebih ringan ke depannya. Jika haus, aku bisa minum. Jika lapar, maka aku juga makan. Dan jika aku resah karena belum sholat, maka aku lebih baik sholat dulu. Ketenangan jiwa juga perlu diisi. Bagaimanapun naik gunung bukan soal energi fisik saja, tapi juga psikis. Aku lihat jam di tangan kini sudah pukul 13.30. Dan kami sudah bersiap-siap untuk melanjutkan pendakian. 2 porter sudah pergi dulu, mereka ingin segera sampai di camp 4 dan beristirahat. Cuaca cukup bersahabat, tidak terlalu panas. Namun aku khawatir kalau turun hujan. Akhir-akhir ini memang sedang sering turun hujan kalau siang. Kami pun meninggalkan camp 2. Aku kembali di posisi paling belakang. Keuntungannya bisa jalan dengan santai dan tidak terintimidasi oleh pendaki lain untuk cepat-cepat jalan.
Baru beberapa menit berjalan, kami sudah bertemu dengan titik pemberhentian baru, yakni pos 2. Ini adalah lokasi ganda yang dibicarakan oleh Mas Herman sebelumnya. Kami akan melewati dualisme jalur, yakni bernama camp dan pos. Keduanya sama saja, jalur yang sama, hanya berbeda titik saja. Fajar menginstruksikan untuk tetap jalan dan lanjut saja. Lagi pula, pos 2 itu lokasinya tidak begitu luas. Pendakian dilanjutkan dan trek semakin berat. Aku pikir ini adalah akumulasi antara stamina dan sugesti. Semakin lama berjalan, maka sugesti semakin berkata berat. Meskipun sebenarnya treknya masih sama-sama saja, seperti sebelumnya. Tapi kenyataannya memang begitu. Aku merasa semakin jauh treknya itu semakin berat dan melelahkan. Pemandangan masih didominasi oleh pepohonan yang tinggi. Aku yakin posisi sekarang masih di sekitar punggungan gunung. Vegetasi tumbuhan masih padat. Sambil jalan santai, aku ambil peta di saku. Aku lihat kira-kira 2 km lagi untuk bisa sampai camp 2. Berkat kegigihan kami pun sampai di lokasi selanjutnya, yakni camp 3. Aku kembali dibasahi dengan keringat. Tas carrier gue kulepas dari punggung. Wah, rasanya enak sekali. Seperti baru dilahirkan tanpa beban. Aku lihat yang lain juga melepas tas carrier mereka. Rasanya memang melelahkan. Camp 3 tidak seluas camp 2, namun lokasinya cukup untuk beristirahat beberapa orang. Fajar memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Dia mengatakan lebih baik kuras tenaga sampai habis. Yang penting bisa cepat sampai camp 4. Aku lihat lagi jam tangan, kini sudah pukul 14.26. Jika sesuai prediksi, maka sekitar jam 4 kami sudah sampai di camp 4. Ayo, kita lanjut. Kami pun melanjutkan pendakian. Dan selanjutnya akan lebih berat, karena sesuai dugaanku, hujan turun. Gue dengar cerita nih ya dari sopir ojek kemarin waktu nganterin kita ke pos 1. Dia bilang kalau salah satu porter kita yang bapak-bapak itu sebenarnya adalah dukun. Dit, lo serius? Ini ceritanya beneran? Maksud lo dukun? Orang pintar gitu ya? Beneran sambar geledek? Itu yang diceritakan sama sopir ojekku yang kemarin. Adit nampak begitu yakin. Dari nada bicaranya, jelas dia tidak berbohong. Sopir ojek gue bilang, porter itu memang dukun. Tapi gue nggak tanya lebih jauh lagi. Aku pikir ya dukun sekedar dukun aja. Terus, kata sopir ojek gue lagi, bapak porter yang dukun itu udah sering berurusan dengan makhluk astral di Gunung Raung ini katanya. Tapi kenapa lo diem aja, Dit? Waktu gue ajak ngobrol tadi pagi. Jujur ya, Gas. Tadi pagi itu, gue kurang fokus karena lapar. Tapi di samping itu, gue juga jaga-jaga kali. Masa ngobrolin dukun yang orangnya lagi ada di dekat kita? Kan gak enak lah, kalau dia denger gimana? Gue paham, Dit, apa yang dipikirkan lu. Dia gak mau ambil resiko. Jika ketahuan kita sedang membicarakan si porter yang juga dukun itu, bisa berapi kita. Tapi kalian pada ngerasa gak sih kalau bapak itu ngeliatin Bagas sejak dari camp 2? Dodi yang sedikit bicara pun akhirnya ikut dalam obrolan ini. Masa iya, Dot? Iya, Gas. Gue lihat dia ngeliatin elo dari camp 2. Dodi memang yang paling kalem di dalam kelompok. Tapi dia juga yang paling cermat dan teliti terhadap sesuatu. Bukan di camp 2 saja, tapi di camp 4 juga. Kali ini, Mas Sis angkat bicara. Sepertinya dia perlu membuka rahasia kecil kami di camp 4. Gini, Gas. Aku bukannya so tahu soal dunia gaib atau semacamnya ya. Tapi sebagian orang Jawa Timur, aku sedikit tahu soal astral-astral lah. Tapi biasanya kalau ada orang yang suka ngelihatin kita terus-terusan, bisa jadi dia melihat sesuatu yang ada pada diri kita yang tidak dilihat oleh orang lain. Wah, maksudnya gimana ya, Mas? Mungkin
Mungkin Bapak itu melihat sesuatu pada diri kamu, Gas. Kata Mas Sis lagi kepada kami. Kami sama-sama diam, dan di antara yang lain, aku yang paling merinding di sini. Obrolan di camp 5 menjadi rahasia antara kami saja. Fajar dan yang jalan duluan tadi tidak tahu. 2 porter kami pun tidak. Mereka sudah melesat lebih dahulu sejak dari camp 4. Kami pun melanjutkan pendakian. Terlalu lama ngobrol tidak bagus, bisa-bisa kami tertinggal jauh dari rombongan depan. Trek selanjutnya masih terjal seperti sebelum-sebelumnya. Dengkulku dipaksa terus-menerus bekerja ekstra. Tiap kali memanjat, dengkulku itu hampir selalu bertemu dengan bibirku. Begitu gambaran terjalnya trek pendakian ini. Aku sadar, ternyata trek-trek terjal seperti ini yang membuat estimasi waktu pendakian yang dituliskan di peta menjadi lama. Padahal jaraknya itu ya tidak begitu jauh. Setiap beberapa meter sekali, aku harus berhenti untuk mengatur nafas. Kemudian, beberapa meter lagi, harus break untuk minum. Dan terus begitu ke depan. Jalan sempit dan vegetasi tumbuhan yang rimbun menjadi kendala lain dalam pendakian di hari kedua ini. Jika aku cermati di peta, kami sekarang tengah menyusuri salah satu punggungan gunung yang panjang dan terjal. Barangkali ini yang menjadi jalur via Kalibaru ini menjadi cukup panjang dan memakan waktu pendakian sampai berhari-hari. Lain halnya dengan pendakian pada gunung-gunung lain. Sepengalamanku mendaki gunung, rata-rata gunung yang aku daki itu tidak sesempit dan terjal jalur Kalibaru ini. Baru kali ini aku merasakan trek yang seperti ini, dan aku masih penasaran seperti apa trek di atas sana, yang katanya jauh lebih ekstrim. Mas, kamu merasa dingin gak, Mas? Aku bertanya pada Mas Sis. Kami jalan di paling belakang. Iya, Gas. Tambah dingin sekarang. Mendung kali ya, Mas? Memang langit tidak nampak karena rimbunnya pepohonan. Belum lagi pohon-pohon juga tinggi menjulang. Langit hanya terlihat samar-samar putih di atas sana. Padahal ini jam 12 siang loh, Mas. Aku berucap sambil lihat ke jam tanganku. Iya juga sih, tumben ya, nggak panas. Lebih baik kita cepetan aja ya, Mas. Kami pun mempercepat langkah, berharap bisa segera sampai di camp selanjutnya. Pukul 13, akhirnya tiba juga kami di camp 6. Ada Farid, Andri, Okta, dan juga Fajar di camp 6. Mereka sedang duduk. Kalian lama banget, ujar Fajar begitu kami sampai. Ya, mau gimana lagi, Jar? Kita fisiknya nggak kuat kayak lo. Jawab Adit yang masih ngos-ngosan. Lagian si Oka, tumben banget lo. Kok jadi cepet banget jalannya? Protes Adit lagi, sekarang ke Oka. Lo lihat sendiri, Dit. Kaki gue kan panjang. Oka hanya tersenyum, membanggakan kakinya yang panjang. Alah, bisa aja lo, Kak. Di camp 6 ini kami telah berkumpul 9 orang. 2 porter kemungkinan sudah sampai di camp 7. Namun tiba-tiba terdengar suara yang muncul dari arah bawah jalur yang sudah kami lewati. Kalian denger nggak? Denger apaan, Gas? Tanya Mas Sis kepada aku. Seperti ada yang datang dari bawah sana, Mas. Posisi camp 6 memang berada di lokasi yang tidak luas dan curam di sisi atas. Lokasinya pun rimbun oleh pepohonan yang lebat. Sulit untuk bisa melihat ke arah yang jauh. Bahkan langit pun tidak begitu nampak jelas dari sini. Belum hilang penasaranku soal suara tadi. Kemudian Fajar berdiri dan mengomando kembali seperti biasa. Aku jalan dulu ya. Tinggal 1 step lagi nih. Kita bakalan sampai di camp 7, tempat tenda kita. Aku rasa porter sudah nyampe duluan di sana. Jadi aku harus ke sana duluan buat bangun tenda. Kata Fajar sambil menggendong karirnya. Yah, lo nggak asik, Jar. Masa kita baru datang, terus kamu tinggal? Lo pada mau pilih mana? Bareng gue, tapi begitu nyampe camp 7 kita belum ada tenda. Sampai belum ada kopi. Atau nggak bareng gue, tapi pas nyampe sana sudah tersedia semua. Gimana?
Hah, Jar. Pilihan yang sulit. Ya udahlah, cabut lo sana. Sebelum Fajar beranjak, Adit kembali protes kepada Fajar. Lo-nya yang nggak penting, Jar. Kopinya lebih penting. Kemudian Fajar melongos saja, dan kami pun tertawa. Oka yang dari tadi merokok juga ikutan berdiri dan mengikuti Fajar. Aku juga duluan deh. Mau jagain tukang masak kita. Oka dan Fajar pun cabut, sedangkan Farid dan Andri yang sebelumnya bersama Fajar lebih memilih tinggal bersama kelompokku. Kini 7 orang masih bertahan di camp 6. Langit semakin temaram, dingin bertambah menusuk. Aku prediksi hujan akan segera datang, sama seperti siang kemarin hari. Sebenarnya perkara cuaca di gunung tidak bisa diprediksi. Kapan turun hujan, kapan datang kabut. Semua unpredictable. Tapi setidaknya kita harus waspada setiap saat dan selalu siap sedia dengan peralatan yang lengkap. Aku masih penasaran dengan suara barusan yang aku dengar. Aku yakin sekali ada seseorang yang berada di bawah sana, di belakang kami. Tapi kelompok kami sudah lengkap. Tak mungkin ada yang tertinggal. Lantas siapa yang ada di bawah sana? Sebuah bayangan di balik pohon nampak samar-samar mendekat. Aku tidak bisa melihat dengan jelas karena terhalang oleh pepohonan. Gegara kejadian horor soal babi berkepala manusia tadi malam. Sekarang aku jadi paranoid. Jangan-jangan ada babi yang serupa di bawah sana. Tapi mana mungkin ada penampakan di siang bolong begini. Detik-detik yang membuat aku was-was karena dibayangi teror mistis binatang jadi-jadian. Namun akhirnya aku bisa bernafas lega karena ternyata yang muncul dari balik pepohonan itu adalah seorang pendaki laki-laki. Jaket hijau dan tas carrier ukuran sedang yang digendongnya meyakinkanku kalau sosok di bawah sana adalah seorang pendaki, bukan babi berkepala manusia. Ada yang datang tuh. Aku memecah kesunyian, yang lain melihat ke arah yang aku bicarakan. Kurang dari 3 menit, si pendaki itu pun tiba di camp 6 dan bergabung dengan kami. Akhirnya tiba di camp 6. Betul ini? Betul bang, ini camp 6. Abang dari Malaysia ya? Dari logatnya sudah jelas, si dia itu orang Malaysia. Dan siapa lagi kalau bukan pendaki Malaysia? Karena memang yang ada di bawah kan semua kelompok pendaki dari Malaysia. Ya betul bang, saya dari Malaysia. Jawabnya masih ngos-ngosan. Kok sendirian? Yang lain di mana? Saya laju cepat bang. Oh ya, duduk-duduk dulu di sini istirahat ya. Kami mempersilahkan pendaki Malaysia ini bergabung dengan kami. Aku mulai berpikir, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Fajar. Dia harus segera sampai di camp 7. Pasalnya, rombongan dari kelompok Malaysia ternyata sudah semakin mendekat. Abang namanya siapa bang? Saya Muhammad, panggil saja Ahmad. Oh ya bang, saya Bagas. Kami bersalaman, kemudian yang lain juga memperkenalkan diri. Sepertinya waktu berjalan cukup cepat, dan kedatangan Ahmad rupanya membawa sinyal tersendiri. Adit memberi kode kepada kami untuk segera melanjutkan pendakian. Aku dan yang lain setuju, mengingat cuaca juga terlihat tidak bersahabat. Kami memang harus bergegas. Butir-butir hujan mulai turun perlahan. Kami pun memutuskan untuk kembali melanjutkan pendakian. Ahmad yang baru istirahat sebentar, akhirnya ikut dengan rombongan kami. Karena dia benar-benar sendirian dan meninggalkan rombongannya. Ahmad mengatakan kalau dia memang jalan duluan di depan dan meninggalkan rombongannya. Tapi aku pikir masuk akal juga kalau Ahmad bisa sampai menyalip rombongan kami. Aku lihat tas carrier ukurannya itu kecil, mungkin hanya 45 liter. Pantas saja dia bisa jalan cepat. Awalnya aku curiga kalau Ahmad adalah guide pendakian sama seperti Fajar dan harus jalan cepat untuk mengamankan lahan tenda. Tapi setelah aku lihat carriernya yang kecil dan pengakuannya sendiri yang seorang pendaki Malaysia, aku jadi lega. Artinya rombongan kami tidak terintimidasi dengan kedatangan Ahmad ini.
Kami tidak harus balapan, lagi pula ini bukan lomba lari atau semacamnya. Baru beberapa meter berjalan, butiran hujan yang turun berubah semakin besar dan kencang. Fake, hujan lebat akan datang. Kami pun segera mengeluarkan jas hujan dan memakainya. Aku cek di peta, jarak untuk sampai ke camp 7 adalah 700 meter. Cukup jauh memang, apalagi hujan deras begini. Kami benar-benar harus ekstra hati-hati. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.